Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Dia yang maha pengasih, maha penyayang, yang memberi kehidupan pada setiap jiwa, yang menghidupkan hati dengan cahaya Al-Quran. Saudaraku yang dirahmati Allah, kisah kita hari ini dimulai dari awal yang paling indah, dari halaman pertama Al-Quran, dari kalimat yang menggetarkan seluruh jagat. Bismillahirrohmanirrohim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Begitulah Allah mengajarkan manusia untuk memulai segala hal dengan cinta. Dengan namanya, setiap langkah akan menjadi berkah dan setiap niat akan bernilai ibadah. Al-Fatihah, surat pembuka segala cahaya. Allah turunkan surat ini sebagai gerbang menuju petunjuk. Al-Fatihah adalah kunci dari seluruh Al-Quran, kunci bagi hati yang ingin kembali kepada Rabb-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kalimat ini bukan sekadar pujian, tapi pengakuan seorang hamba yang sadar betapa kecil dirinya di hadapan Tuhannya. Kita sering mengeluh, merasa kekurangan, merasa letih. Namun, ketika lidah ini mengucap Alhamdulillah, hati kita sedang belajar melihat nikmat di balik ujian. Karena di balik setiap kesedihan, ada kasih Allah yang tak pernah pergi, rahmat yang tak terbatas. Ar-Rahmanir-Rahim, dua sifat yang penuh kasih. Ar-Rahman, kasih yang luas untuk seluruh makhluk. Ar-Rahim, kasih khusus bagi mereka yang beriman. Setiap napas yang kita hirup, setiap detak jantung yang tak pernah berhenti, adalah bukti kasih inayah yang tak terhingga. Betapa sering kita lalai, namun Allah tetap memberi waktu untuk kembali. Betapa sering kita lupa bersyukur, namun Dia tetap menurunkan rezeki. Doa seorang hamba, kemudian hamba itu berdoa, Ihdinas Shiratal, tunjukilah kami jalan yang lurus. Doa ini adalah inti dari kehidupan seorang mukmin. Kita berjalan di dunia yang penuh persimpangan. Ada jalan yang terang, ada jalan yang gelap, dan hanya dengan petunjuk Allah lah kita bisa sampai ke tujuan yang benar. Jalan yang lurus itu adalah jalan para nabi, para syidikin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Jalan orang yang hatinya bersih, yang hidupnya selalu dekat dengan Allah. Setiap kali kita membaca Al-Fatihah dalam sholat, sebenarnya kita sedang berdialog langsung dengan Allah. Bayangkan, 7 ayat ini bukan hanya bacaan, tapi percakapan antara Sang Pencipta dan hambanya. Maka jangan terburu-buru dalam membaca. Rasakan setiap katanya menembus hati, karena di sanalah letak kedamaian sejati. Awal surah Al-Baqarah. Lalu, setelah pintu itu terbuka dengan Al-Fatihah, kita memasuki lautan luas bernama surah Al-Baqarah. Allah berfirman, Alif Lam Mim, Zalikal kitabul la raiba fih, hudan lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah, betapa lembutnya Allah mengingatkan kita. Petunjuk ini tidak untuk semua orang, hanya bagi mereka yang mau membuka hati, yang takut berbuat dosa, yang ingin hidup di bawah naungan iman. Ciri orang bertakwa. Siapakah mereka? Orang-orang yang bertakwa itu, mereka adalah yang beriman kepada yang gaib, yang menegakkan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan. Mereka percaya akan kehidupan setelah mati. Mereka yakin dengan apa yang Allah janjikan, meski mata belum melihat dan tangan belum menyentuh. Saudaraku, disinilah keindahan iman. Percaya tanpa melihat, taat tanpa menuntut, cinta tanpa syarat. Orang beriman itu hidupnya tenang, karena hatinya yakin bahwa setiap ujian adalah surat cinta dari Tuhannya. 3 golongan manusia
Namun, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Pertama, orang beriman yang berjalan dengan cahaya Al-Quran, yang sabar dan istiqomah dalam ketaatan. Kedua, orang kafir yang menutup matanya dari kebenaran. Mereka berkata, kami tidak mau mendengar, dan Allah biarkan hati mereka tertutup. Ketiga, orang munafik yang di luar tampak beriman, tapi di dalam hatinya menyimpan keraguan. Mereka adalah yang paling berbahaya, karena mereka hidup dalam kepura-puraan. Allah gambarkan mereka seperti orang yang menyalakan api di tengah gelap. Lalu ketika api itu padam, mereka kembali dalam kegelapan. Renungan hati, saudaraku, berhati-hatilah terhadap kemunafikan. Ia bukan hanya milik orang lain. Kadang kita pun mengalaminya tanpa sadar. Ketika lisan berkata aku beriman, tapi hati masih ragu terhadap takdir. Ketika kita sholat, namun hati sibuk dengan dunia. Ketika kita bersedekah, tapi berharap pujian manusia. Itulah tanda-tanda kecil yang perlu kita bersihkan dari hati. Karena Allah tidak melihat rupa, tidak menilai harta, tapi melihat hati dan amal perbuatan. Penutup bagian 1. Dan di akhir bagian pertama ini, Allah mengingatkan kita tentang keagungan ciptaannya, tentang bumi, langit, dan segala tanda-tanda kebesarannya. Dia yang menurunkan hujan dari langit, menumbuhkan buah-buahan untuk kita makan, menjadikan malam sebagai istirahat dan siang untuk bekerja. Namun Allah bertanya kepada manusia, bagaimana mungkin kamu kafir kepada Allah, padahal dulunya kamu tidak ada. Lalu Dia menghidupkanmu, kemudian mematikanmu, dan akan menghidupkanmu kembali. Pertanyaan itu lembut, tapi menusuk ke dalam jiwa, mengajak kita merenung dari mana kita datang, untuk apa kita hidup, dan kemana kita akan kembali. Kita lanjut ya. Saudaraku yang dirahmati Allah, sekarang kita memasuki bagian 2 dari narasi lembut Kisah Juz 1 Al-Quran. Bagian ini akan membawa kita menelusuri kisah pertama manusia. Kisah tentang Nabi Adam alaihissalam, tentang cinta Allah, tentang kesalahan, dan tentang ampunan. Semua dikisahkan dengan lembut agar hati kita belajar bahwa setiap ujian selalu membawa kita kembali kepadanya. Kisah Nabi Adam, awal cinta dan ujian manusia. Saudaraku yang dirahmati Allah, di antara kisah paling lembut dan penuh hikmah dalam juz pertama ini adalah kisah tentang penciptaan manusia pertama. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di bumi. Para malaikat bertanya dengan penuh adab, apakah engkau akan menjadikan di sana orang yang akan berbuat kerusakan, yang akan menumpahkan darah, sementara kami selalu bertasbih dan memujimu? Dan Allah menjawab dengan penuh kelembutan, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Subhanallah. Begitulah awal kisah manusia, sebuah kisah yang menunjukkan betapa besar cinta dan kepercayaan Allah kepada ciptaannya. Kita lanjut ke penciptaan Adam, awal kehormatan manusia. Lalu Allah menciptakan Adam dari tanah, dari unsur bumi yang hina, tapi kemudian dimuliakan oleh ruh darinya. Bayangkan saudaraku, tanah yang diinjak setiap hari, yang kita anggap tak berharga, itulah bahan dasar dari tubuh manusia. Namun Allah tiupkan ke dalamnya ruh yang suci. Dari situlah manusia menjadi mulia, bukan karena asalnya, tapi karena ruh dan akalnya. Kemudian Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu. Ilmu, itulah kehormatan pertama yang Allah berikan kepada manusia. Dan ketika Allah menampilkan Adam
Di hadapan para malaikat, mereka menyadari betapa agung ciptaan baru itu. Semua malaikat bersujud kepada Adam, kecuali satu makhluk, iblis. Kesombongan iblis. Iblis berkata dengan congkak, "Aku lebih baik darinya. Aku diciptakan dari api, sedang dia dari tanah." Begitulah awal dari kesombongan pertama di alam semesta. Iblis merasa lebih mulia hanya karena asal-usulnya. Ia lupa bahwa kemuliaan bukan karena bahan, tapi karena ketaatan. Kesombongan itu menutup hatinya dari rahmat Allah, dan Allah pun berfirman, "Keluarlah engkau dari surga, karena engkau termasuk yang sombong." Namun sebelum pergi, iblis meminta satu hal kepada Allah, "Tangguhkanlah aku sampai hari kebangkitan. Aku akan menyesatkan anak-anak Adam dari jalanmu yang lurus." Dan Allah mengizinkannya, bukan karena Allah lemah, tapi karena kehidupan di bumi memang tempat ujian. Kehidupan di surga dan ujian pertama. Lalu Allah berfirman kepada Adam dan istrinya, "Hawa, tinggallah kalian di surga. Makanlah dengan nikmat apa saja yang kalian sukai. Tetapi jangan dekati pohon itu." Sebuah perintah sederhana, namun menjadi ujian pertama manusia. Iblis datang dengan tipu daya lembut. Dia tidak memaksa, hanya membisikkan, "Tuhanmu tidak melarangmu kecuali agar kamu tidak menjadi malaikat atau tidak kekal di surga ini." Adam pun terperdaya dan memakan buah dari pohon itu. Namun begitu kesalahan terjadi, ia tidak menyalahkan siapapun. Ia menangis dan berdoa, "Ya Rabbna, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami, pasti kami termasuk orang yang rugi." Dan disitulah keindahan kisah ini. Saudaraku, Adam bersalah, tapi tidak berputus asa. Ia tidak lari dari Allah, justru kembali kepadanya. Ampunan Allah yang luas, Allah yang Maha Pengasih menerima tobat Adam. Karena Allah tidak menciptakan manusia untuk sempurna tanpa salah, tetapi agar ia belajar dari kesalahan dan kembali dengan rendah hati. Kemudian Allah berfirman, "Turunlah kalian ke bumi. Di sana kalian akan hidup, dan di sana pula kalian akan mati." Maka dimulailah kehidupan manusia di dunia. Sebuah perjalanan panjang dari bumi menuju surga kembali. Kita semua adalah anak cucu Adam, dan setiap kali kita tergelincir, ingatlah, Allah tidak menolak orang yang ingin kembali. Selama lidah ini masih mampu berkata, "Astagfirullah," pintu ampunan itu masih terbuka luas. Makna kehidupan di dunia. Kehidupan di dunia bukan hukuman, tapi kesempatan untuk mengenal Allah, menyucikan hati, dan beramal saleh. Adam turun bukan untuk dibuang, tetapi untuk menjadi khalifah, pemimpin di bumi. Allah memberikan akal, petunjuk, dan wahyu agar manusia mengatur bumi dengan adil dan kasih. Maka setiap manusia punya tugas suci, menyebarkan kebaikan, menjaga amanah, dan menebarkan rahmat kepada sesama makhluk. Kadang hidup terasa berat, seperti Adam yang harus meninggalkan surga. Kadang kita menyesal, merasa jauh dari Allah. Tapi ingatlah, yang membuat Adam mulia bukan karena dia tak pernah salah, melainkan karena dia segera kembali kepada Allah setelah salah. Demikian pula kita. Tidak ada manusia yang sempurna, namun Allah melihat siapa yang mau memperbaiki diri. Setiap air mata tobat, setiap istighfar yang tulus, semuanya didengar oleh Allah meski tanpa suara. Begitulah kisah awal manusia, dari surga turun ke bumi, bukan untuk binasa, tapi untuk belajar. Allah tidak membiarkan manusia sendirian. Setiap langkah, setiap ujian selalu disertai dengan petunjuknya.
dan petunjuk itu adalah Al-Quran. Maka siapapun yang berpegang teguh pada kalamnya, ia akan kembali menuju tempat asal. Kita lanjut ya, saudaraku yang dirahmati Allah. Sekarang kita memasuki bagian ketiga dari kisah lembut juz 1 Al-Quran. Jika sebelumnya kita telah belajar dari kisah Nabi Adam tentang asal-usul manusia, cinta, kesalahan, dan tobat, maka kali ini kita akan menyelami kisah Bani Israel, umat yang pernah dimuliakan Allah, namun berkali-kali melupakan nikmat dan perintahnya. Kisah ini bukan sekadar sejarah, tapi cermin bagi hati manusia, agar kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Saudaraku yang dikasihi Allah, setelah kisah Nabi Adam, Al-Quran membawa kita menelusuri kisah umat-umat terdahulu, bukan untuk menghakimi mereka, tetapi untuk mengambil pelajaran agar kita tidak tersesat seperti mereka. Bani Israel, umat yang pernah dimuliakan. Bani Israel adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam, yang juga dikenal sebagai Israel. Mereka adalah kaum yang Allah beri banyak keistimewaan. Allah selamatkan mereka dari kezaliman Fir'aun. Allah belah laut untuk mereka lewati. Allah beri makanan dari langit, mana, dan salwa. Dan Allah jadikan di antara mereka para nabi dan rasul. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai melupakan nikmat-nikmat itu. Mereka mulai sombong dan membantah perintah Allah. Ketika Allah menyelamatkan mereka dari laut, bayangkanlah saudaraku, kaum Bani Israel dikejar oleh pasukan Firaun. Di depan mereka laut, di belakang musuh yang siap membunuh. Dalam ketakutan itu, Nabi Musa berkata dengan penuh keyakinan, "Sekali-kali tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Lalu Allah perintahkan Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Air itu pun terbelah menjadi dua, dan mereka berjalan di antara dinding air yang tinggi menjulang. Ketika mereka telah sampai di seberang, dan Firaun beserta tentaranya ikut masuk, Allah menutup laut itu kembali, menenggelamkan sang penguasa zalim. Subhanallah, betapa besar kuasa Allah. Namun, betapa sering manusia lupa bahwa semua pertolongan datang hanya darinya. Nikmat yang tak disyukuri. Setelah diselamatkan, Allah beri mereka nikmat yang tak terhitung. Namun, mereka malah berkata kepada Musa, "Kami bosan dengan satu macam makanan. Mohonkan kepada Tuhanmu agar kami mendapat sayur, bawang, dan kacang." Begitulah sifat manusia ketika hatinya keras. Bukan nikmat yang mereka syukuri, tetapi hal kecil yang mereka keluhkan. Kadang kita juga seperti itu. Kita diberi kesehatan, tapi mengeluh soal rizki. Diberi waktu, tapi mengeluh soal pekerjaan. Padahal syukur adalah kunci tambahan nikmat. Allah berfirman, "Jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmatmu." Kisah sapi betina Al-Baqarah. Di antara kisah mereka yang paling terkenal adalah kisah perintah menyembelih sapi betina. Kisah yang membuat surah ini dinamakan Al-Baqarah. Ketika Allah memerintahkan mereka menyembelih seekor sapi, mereka tidak segera taat. Mereka bertanya, "Sapi yang bagaimana? Warnanya, umurnya berapa?" Padahal, semakin banyak mereka bertanya, semakin sulit perintah itu dijalankan. Akhirnya mereka melakukannya dengan berat hati. Kisah ini mengajarkan kita bahwa ketaatan sejati adalah tanpa banyak alasan. Perintah Allah tidak perlu diperdebatkan, karena di baliknya selalu ada hikmah yang besar. Kadang Allah perintahkan kita untuk salat, untuk sabar, untuk menahan amarah. Bukan karena Dia butuh ibadah kita, tetapi karena kita yang butuh ketaatan itu agar hati kita bersih. Ketika hati menjadi keras,
Allah menggambarkan hati Bani Israel dengan sangat dalam. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, bahkan lebih keras dari batu. Bayangkan, saudaraku, ada batu yang jika dihantam, air bisa keluar darinya. Namun hati yang keras, meski ditimpa ayat-ayat Allah, tidak lagi meneteskan air mata. Mereka melihat mukjizat, namun tetap tidak beriman. Mereka dengar kebenaran, namun menutup telinga. Kerasnya hati itu bukan datang tiba-tiba, melainkan karena terlalu sering menolak kebenaran. Ketika dosa dianggap kecil, ketika nasihat dianggap remeh, maka lama-lama hati kehilangan rasa. Renungan untuk hati kita. Hati manusia seperti tanah. Jika sering disirami zikir dan tilawah, ia akan lembut, subur, dan menumbuhkan amal baik. Tapi jika dibiarkan kering oleh dosa dan kelalaian, ia akan mengeras dan sulit tersentuh. Maka jagalah hatimu dengan jagalah dengan doa, jagalah dengan rasa takut kepada Allah. Tidak ada penyakit yang lebih berbahaya dari kerasnya hati. Karena hati yang keras tak lagi tersentuh oleh ayat, tak lagi tergetar oleh azan, tak lagi menyesal saat berbuat dosa. Nikmat yang berubah menjadi ujian. Allah ingatkan dalam ayat-ayat ini bahwa setiap nikmat bisa berubah menjadi ujian jika manusia tidak tahu cara bersyukur. Bani Israel sering berkata kepada Musa, "Kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami bisa melihat Allah dengan mata kepala kami." Mereka ingin bukti, padahal iman bukan tentang melihat, tapi tentang percaya sebelum melihat. Mereka juga melanggar perintah Allah tentang hari Sabtu, padahal itu hari khusus untuk beribadah. Tapi mereka curang dalam berdagang, dan Allah ubah sebagian dari mereka menjadi kera yang hina. Subhanallah, betapa keras teguran Allah kepada mereka. Namun betapa besar juga kosinaya kepada yang mau kembali. Pelajaran untuk kita. Kisah Bani Israel ini bukan untuk menghina mereka, tapi untuk mengingatkan kita bahwa setiap kali manusia berpaling dari Allah, pasti akan tersesat. Mereka punya ilmu, tapi tidak diamalkan. Mereka punya kitab, tapi tidak dibaca. Mereka tahu kebenaran, tapi lebih cinta dunia. Apakah kita juga begitu? Berapa kali kita membaca ayat, namun tetap menunda, berubah? Berapa kali Allah beri nasihat lewat ujian, namun kita masih enggan kembali? Jangan tunggu Allah menegur dengan keras. Kembalilah selagi hati masih bisa mendengar panggilan lembutnya. Begitulah kisah Bani Israel dalam juz pertama Al-Quran. Kisah tentang nikmat yang disia-siakan, tentang perintah yang ditunda, tentang hati yang menolak kebenaran. Namun di balik semua itu, ada pesan cinta dari Allah, bahwa Dia selalu membuka pintu bagi siapapun yang mau kembali. Allah tidak menutup rahmat-Nya bagi pendosa, asal dia mau merendahkan diri dan berkata, "Ya Allah, aku telah berbuat salah, tapi aku ingin Engkau ampuni." Karena Allah jauh lebih senang menerima tobat hambanya daripada seorang musafir yang menemukan untanya kembali di padang pasir. Kita lanjutkan perjalanan hati ini menuju bagian 4 dari narasi kisah lembut juz 1 Al-Quran. Setelah kita menelusuri kisah Bani Israel tentang nikmat, ujian, dan kerasnya hati, kini kita akan beralih kepada kisah agung Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah ini adalah puncak keikhlasan dan kepasrahan kepada Allah. Kisah tentang seorang hamba yang meninggalkan segalanya demi Tuhan yang Maha Esa. Kisah tentang cinta yang murni kepada Allah, cinta yang tak bisa ditandingi oleh dunia apapun. Bagian keempat akan kita bahas tentang Nabi Ibrahim. Keikhlasan, tauhid, dan cinta kepada Allah. Awal perjalanan Nabi Ibrahim, saudaraku yang lembut hatinya. Dengarlah kisah seorang Nabi agung yang namanya
selalu disebut dalam doa umat Islam. Namanya Ibrahim, kekasih Allah. Sejak muda, Ibrahim hidup di tengah masyarakat yang menyembah berhala. Mereka membuat patung dengan tangan mereka sendiri, lalu bersujud di hadapannya. Namun hati Ibrahim selalu bertanya, bagaimana mungkin patung yang tak bisa bicara ini menjadi Tuhan? Hatinya tidak tenang. Ia tahu ada sesuatu yang lebih besar yang menciptakan langit dan bumi, yang memberi kehidupan dan kematian. Suatu malam, ia melihat bintang bersinar terang di langit. Ia berkata, inilah Tuhanku. Tapi ketika bintang itu tenggelam, ia berkata, aku tidak suka kepada yang tenggelam. Begitu pula ketika ia melihat bulan dan matahari. Semuanya terbit dan tenggelam. Lalu ia berkata dengan penuh keyakinan, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh ketulusan, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukannya. Subhanallah. Sejak muda, Ibrahim telah menunjukkan tauhid yang murni, iman yang tak goyah, meski semua orang menentangnya. Ujian pertama, dilempar ke dalam api, kaumnya marah. Mereka tidak suka disinggung berhala-berhala. Mereka suatu hari, ketika semua orang pergi merayakan pesta, Ibrahim masuk ke tempat berhala mereka. Ia hancurkan semua patung, kecuali satu yang paling besar. Ketika mereka kembali dan melihat berhala mereka hancur, mereka marah besar. Mereka bertanya, siapa yang melakukan ini? Ibrahim menjawab dengan tenang, mungkin berhala besar itu yang melakukannya. Coba tanya saja padanya, kalau memang bisa bicara. Mereka terdiam. Mereka sadar bahwa berhala-berhala itu tak mampu berkata apapun. Namun kesombongan menutup hati mereka. Mereka berkata, bakar dia, jadikan dia korban karena menghina Tuhan-Tuhan kami. Maka mereka kumpulkan kayu bakar yang banyak. Mereka nyalakan api yang sangat besar, hingga kobaran apinya menjulang ke langit. Lalu mereka melemparkan Ibrahim ke dalam api itu. Tapi Allah berfirman, wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Subhanallah, api yang membakar menjadi sejuk, panas yang menghanguskan menjadi rahmat. Itulah bukti bahwa bila Allah bersama kita, maka tidak ada api dunia yang bisa menyentuh kita. Hijrah dan doa seorang ayah. Setelah peristiwa itu, Ibrahim hijrah. Ia tinggalkan kampung halaman menuju tanah yang Allah perintahkan. Bersamanya ada istrinya, Sarah, dan kemudian Hajar. Dari Hajar lahirlah seorang anak yang sangat ia cintai, Ismail alaihissalam. Namun tak lama setelah itu, Allah memberi perintah yang sangat berat. Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah gersang, tanpa air, tanpa tanaman, di tempat yang kelak disebut Makkah. Bayangkan, saudaraku, seorang ayah meninggalkan istri dan bayi kecilnya di tengah padang pasir yang sunyi. Namun, Ibrahim melakukannya dengan penuh keikhlasan. Ia yakin Allah akan menjaganya. Sambil melangkah pergi, ia menengadah ke langit dan berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanam-tanamannya, di dekat ramamu yang dihormati, agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, agar mereka bersyukur. Subhanallah, betapa indah doa seorang ayah yang saleh. Ia tidak berdoa agar dirinya kuat, tapi agar anaknya tetap taat. Munculnya Zam-Zam, rahmat dari kesabaran. Ketika Ibrahim sudah pergi, Hajar kehabisan air. Bayinya, Ismail, menangis kehausan.
dengan penuh kasih. Hajar berlari dari Bukit Syafa ke Marwah mencari pertolongan. Ia berlari 7 kali. Itulah asal mula sa'i dalam ibadah haji. Hingga akhirnya Allah keluarkan air dari bawah kaki kecil Ismail. Air yang kini kita kenal sebagai Zam-Zam. Air itu terus mengalir hingga kini, menjadi bukti bahwa ketulusan seorang ibu dan keikhlasan seorang ayah tak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Perintah menyembelih Ismail. Tahun demi tahun berlalu, Ismail tumbuh menjadi anak yang saleh dan patuh. Sampai suatu malam, Ibrahim bermimpi bahwa Allah memerintahkannya untuk menyembelih Ismail. Bayangkan, saudaraku, anak yang dulu ditinggalkan di padang pasir yang tumbuh penuh kasih, kini diperintahkan untuk dikorbankan. Namun Ibrahim tahu, mimpi para nabi adalah wahyu, dan tanpa ragu ia sampaikan kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku harus menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Ismail menjawab dengan lembut, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Engkau akan mendapatiku, insya Allah, termasuk orang yang sabar." Subhanallah, anak yang saleh lahir dari orang tua yang ikhlas. Ketika keduanya tunduk dan Ibrahim hendak melaksanakan perintah itu, Allah berfirman, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Dan Allah gantikan Ismail dengan seekor sembelihan besar. Itulah asal mula ibadah kurban yang kita lakukan hingga hari ini. Pelajaran dari Nabi Ibrahim. Dari kisah Nabi Ibrahim, kita belajar bahwa cinta sejati kepada Allah adalah ketika kita berani melepaskan apapun yang kita cintai demi ridhanya. Ibrahim rela kehilangan tanah air, rela dibakar api, rela meninggalkan istri dan anak, bahkan rela menyembelih putranya semata-mata karena Allah. Maka tidak heran jika Allah menyebutnya Khalilullah, kekasih Allah. Begitulah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah yang menenangkan hati dan menumbuhkan iman. Dari Ibrahim, kita belajar arti tauhid yang hidup, yaitu menjadikan Allah sebagai tujuan dari setiap langkah kita. Dari Ismail, kita belajar arti ketaatan tanpa syarat. Dan dari Hajar, kita belajar arti kesabaran dan kepercayaan total kepada Allah. Kita lanjutkan perjalanan hati ini, saudaraku. Kini kita tiba pada bagian kelima dari kisah lembut juz pertama Al-Quran. Sebelumnya kita telah menyelami kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, teladan dalam tauhid dan keikhlasan. Kini kita akan melanjutkan kepada penutup juz 1 yang berisi tentang ujian keimanan Bani Israel, perjanjian dengan Allah, dan perubahan arah umat menuju jalan Nabi Ibrahim. Bagian ini mengajarkan kita tentang tanggung jawab sebagai umat pilihan, tentang bagaimana sebuah amanah bisa dijaga atau diabaikan, dan bagaimana Allah selalu menuntun manusia untuk kembali kepada jalan yang lurus. Kisah perjanjian umat, ujian ketaatan, dan jalan Nabi Ibrahim, Bani Israel dan amanah yang dilupakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel, dari keselamatan di laut, makanan dari langit, hingga kitab suci, Allah pun menurunkan perjanjian kepada mereka. Mereka diperintahkan untuk beriman, bersyukur, dan menegakkan kebenaran. Namun hati mereka sering berpaling. Allah mengingatkan mereka dengan lembut namun tegas. "Hai Bani Israel, ingatlah nikmatku
yang telah aku berikan kepada kalian, dan penuhilah janjimu kepodiku. Niscaya aku penuhi janjiku kepada kalian, dan hanya kepodikulah kalian harus takut. Betapa lembut Allah mengingatkan. Ia tidak langsung menghukum, tapi mengajak untuk mengingat. Karena dengan mengingat nikmat, hati menjadi lembut, dan dengan lupa nikmat, hati menjadi keras. Namun Bani Israel melupakan perjanjian itu. Sebagian mereka menyembunyikan kebenaran dari Taurat, menjual ayat-ayat Allah dengan harga dunia. Allah berkata, janganlah kalian mencampur adukan yang benar dengan yang batil, dan jangan kalian sembunyikan kebenaran, padahal kalian mengetahuinya. Perintah yang mereka langgar. Allah memerintahkan mereka untuk salat, berzakat, dan berbuat baik kepada sesama. Namun banyak dari mereka hanya mengucapkan tanpa mengamalkan. Apakah kalian menyuruh orang lain berbuat baik, sementara kalian melupakan diri kalian sendiri? Padahal kalian membaca kitab. Ayat ini bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk kita. Kadang lidah kita mudah memberi nasihat, tapi hati kita lupa memperbaiki diri. Kadang kita mengingatkan orang lain untuk sabar, tapi kita sendiri cepat marah ketika diuji. Maka Allah mengajarkan, sebelum kita memperbaiki dunia, perbaikilah dulu diri dan keluarga kita. Ujian ketaatan dan arah kiblat. Dalam ayat-ayat selanjutnya, Allah mulai menyiapkan umat baru, umat Nabi Muhammad yang akan menggantikan kedudukan Bani Israel sebagai pembawa risalah kebenaran. Namun untuk menjadi umat pilihan, mereka pun harus melalui ujian. Salah satu ujian besar itu adalah perubahan arah kiblat. Dulu, umat Islam salat menghadap Baitul Maqdis, tempat suci di Palestina. Namun kemudian Allah perintahkan untuk berpaling ke arah Ka'bah di Makkah. Bagi orang-orang beriman, perintah ini diterima dengan tenang. Namun bagi orang munafik dan ahli kitab, mereka mulai meragukan dan mencemooh. Mereka berkata, apa yang membuat mereka berpaling dari kiblat yang dahulu? Allah menjawab, kepunyaan Allah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki menuju jalan yang lurus. Perubahan arah kiblat bukan sekadar perubahan arah salat, tetapi simbol perubahan arah umat dari keturunan Bani Israel menuju umat Nabi Ibrahim. Dari bangsa yang sombong menjadi umat yang tunduk. Dari ritual tanpa makna menjadi ibadah yang penuh cinta. Doa Nabi Ibrahim untuk umat ini. Dalam ayat-ayat penutup juz 1, Allah mengingatkan kembali doa Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah bersama putranya Ismail. Dengan tangan yang gemetar karena haru, mereka berdua berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk kepadamu, dan jadikanlah di antara keturunan kami umat yang tunduk kepadamu. Lalu Ibrahim berdoa lagi, ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan ayat-ayat-Mu kepada mereka, mengajarkan kitab dan hikmah, serta menyucikan mereka. Doa itu dikabulkan berebot kemudian, ketika lahirlah Nabi Muhammad dari keturunan Ismail, membawa risalah Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Makna ketaatan sejati. Dari kisah-kisah ini, kita belajar bahwa ketaatan sejati bukan sekadar melakukan perintah, tetapi menerima dengan ikhlas dan yakin bahwa apapun yang datang dari Allah adalah baik. Bani Israel diuji dengan perintah sederhana, tapi mereka banyak bertanya dan menunda. Sedangkan Ibrahim diuji dengan perintah yang sangat berat, tapi beliau langsung melaksanakan dengan hati yang tenang. Maka Allah angkat derajat Ibrahim sebagai imam bagi manusia. Allah
berfirman, "Sesungguhnya aku menjadikanmu imam bagi manusia." Ibrahim berkata, "Dan dari keturunanku." Allah menjawab, "Janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim." Artinya, keutamaan tidak ditentukan oleh keturunan, tapi oleh ketaatan dan ketulusan hati. Ajaran tauhid yang hidup. Di penghujung juz 1, Allah memerintahkan kita untuk mengikuti agama Ibrahim, agama yang lurus, yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Dan siapa yang benci kepada agama Ibrahim, kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri? Agama Ibrahim adalah agama tauhid, agama yang bersih dari kesombongan, agama yang penuh dengan cinta dan penyerahan diri. Ia tidak mendebat untuk menang, tapi berdialog dengan hikmah. Ia tidak memaksa, tapi mengajak dengan kelembutan. Renungan penutup juz 1. Juz pertama Al-Quran bukan hanya kumpulan ayat, tetapi perjalanan spiritual yang menggambarkan kehidupan manusia. Dari Al-Fatihah, kita belajar untuk berdoa agar diberi jalan yang lurus. Dari kisah Adam, kita belajar tentang asal mula dan tobat. Dari kisah Bani Israel, kita belajar bahaya kerasnya hati dan kelalaian syukur. Dari kisah Ibrahim, kita belajar arti keikhlasan dan cinta kepada Allah. Dan dari perubahan kiblat, kita belajar arti ketaatan dan arah hidup baru. Setiap ayat adalah cermin bagi hati kita. Setiap kisah adalah nasihat bagi jiwa yang ingin pulang kepada Tuhannya. Penutup bagian 5. Maka di akhir juz ini Allah menyeru kita untuk menjadi umat yang seimbang, umat yang memegang amanah seperti Ibrahim, yang tidak menonjolkan nikmat seperti Bani Israel, dan yang selalu kembali kepada Allah dalam setiap ujian. Ingatlah saudaraku, iman itu bukan hanya ucapan, tapi perjalanan. Bukan sekadar hafalan, tapi pengorbanan. Dan jalan menuju surga selalu dimulai dengan satu langkah. Tunduk sepenuhnya kepada Allah. Kita tiba di bagian terakhir, bagian ke-6 dari kisah lembut juz 1 Al-Quran. Bagian ini adalah penutup yang menenangkan, tempat kita berhenti sejenak, menatap ke dalam hati, merenungkan setiap perjalanan yang telah Allah tunjukkan melalui ayat-ayatnya. Bagian ini kita akan menceritakan tentang renungan dan hikmah juz 1, jalan lurus menuju Allah. Awal rinangan jalan yang lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang lembut hatinya, sejak awal juz 1, Allah telah mengajarkan kita sebuah doa agung. Ihdina syiraf, tunjukilah kami jalan yang lurus. Doa ini terus bergema sepanjang perjalanan juz 1. Kita melihat bagaimana jalan itu diawali dengan pengenalan kepada Allah, dilanjutkan dengan ujian keimanan, dan disempurnakan dengan ketaatan dan cinta kepadanya. Namun jalan yang lurus bukan jalan yang tanpa ujian. Ia penuh batu, penuh godaan, penuh air mata. Tapi setiap langkah di atasnya membawa kita lebih dekat kepada Allah. 3 golongan manusia. Allah telah menjelaskan di awal juz 1 bahwa manusia terbagi menjadi 3 golongan. 1. Orang beriman, mereka yang tunduk, yakin pada yang gaib, dan menegakkan salat. 2. Orang kafir, mereka yang menolak kebenaran meski telah jelas. 3. Orang munafik, mereka yang berpura-pura beriman, tapi hatinya kosong. Ketiga golongan ini tidak hanya ada di masa Nabi, tapi juga hidup di dalam diri kita. Kadang kita beriman penuh, kadang kita lalai, kadang kita berpura-pura kuat, padahal hati rapuh. Namun Allah Maha Lembut. Dia tidak menutup jalan bagi siapapun yang mau kembali, kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, dan beramal saleh.
maka mereka itulah yang akan mendapat ampunan dari Allah. Pelajaran dari Adam dan Bani Israel. Kisah Nabi Adam mengajarkan bahwa manusia memang bisa salah, tapi kesalahan bukan akhir segalanya. Yang membuat Adam mulia adalah doa dan tobatnya. Rabbana jalamna wa ilam takfir lana wa tarhamna lana kusiran. Sedangkan kisah Bani Israel mengingatkan kita bahwa ilmu tanpa ketaatan hanya akan menambah kesombongan. Mereka tahu kebenaran, tapi menolaknya. Mereka diberi kitab, tapi disembunyikan. Hati mereka keras, bukan karena tidak tahu, tapi karena terlalu sering mengabaikan peringatan. Ilmu itu cahaya, tapi jika hati kotor, cahaya itu tidak akan menetap. Maka bersihkan hati, dan mintalah Allah menanamkan iman dengan kelembutan. Dari Nabi Ibrahim, kita belajar arti cinta yang sejati. Cinta yang membuatnya rela meninggalkan segalanya demi Allah. Ia tidak hanya menyembah, tapi menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya syalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ibrahim mengajarkan bahwa iman sejati bukan di lisan, tapi di tindakan. Ia menunjukkan bahwa ketika cinta kepada Allah lebih besar dari cinta kepada dunia, maka semua ujian terasa ringan. Umat baru, warisan Nabi Ibrahim. Di akhir juz 1, Allah menjadikan umat Nabi Muhammad sebagai penerus dakwah Nabi Ibrahim, umat yang tidak diikat oleh suku, warna kulit, atau keturunan, tetapi oleh tauhid dan iman. Dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang wasatah, seimbang, agar kalian menjadi saksi atas manusia. Wasatah artinya umat yang adil, lembut, dan tidak berlebihan. Umat yang berjalan di tengah, tidak keras seperti yang sombong, tidak lemah seperti yang putus asa. Kita adalah umat tengah yang membawa kasih, keadilan, dan kebenaran tentang ujian dan takdir. Hidup ini adalah ujian. Kadang kita diuji dengan kesenangan, kadang dengan kehilangan. Namun Allah berjanji, dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Tapi sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Mereka yang sabar tidak berarti tidak sedih, tapi mereka tetap yakin bahwa setiap ujian membawa rahmat. Karena di balik kesulitan selalu ada penghapusan dosa dan peninggian derajat. Tentang salat dan doa, di seluruh juz 1, salat selalu disebut berulang kali. Bukan karena Allah butuh ibadah kita, tapi karena kita yang butuh sholat untuk menguatkan hati. Salat adalah tempat kembali, tempat menenangkan jiwa yang lelah, tempat berbicara kepada Allah dengan bahasa hati. Dirikanlah sholat, karena salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Setiap kali kita bersujud, kita sebenarnya sedang berkata, "Ya Allah, aku lemah, tapi aku tahu Engkau kuat. Aku tidak mampu, tapi aku tahu Engkau maha mampu." Dan disitulah kekuatan iman lahir dari kelemahan manusia tentang arah hidup dan kiblat hati. Allah mengajarkan kita melalui perubahan kiblat bahwa arah hidup seorang mukmin tidak boleh salah. Bukan hanya tubuh yang menghadap Ka'bah, tapi hati pun harus tertuju kepada Allah. Jika hati menghadap dunia, kita akan letih. Jika hati menghadap manusia, kita akan kecewa. Tapi jika hati menghadap Allah, kita akan tenang meski dunia menolak. Karena hakikat kiblat bukan di arah tubuh, tapi di arah hati. Makna syukur
dan amanah. Juz 1 juga mengajarkan tentang syukur yang sejati. Syukur bukan sekadar ucapan alhamdulillah, tapi tindakan yang menunjukkan rasa terima kasih kepada Allah. Bersyukur dengan hati yang ridah, dengan lisan yang memuji, dan dengan amal yang memperbaiki diri. Allah berfirman, "Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kalian." Namun jika kita lalai, nikmat bisa berubah menjadi ujian. Maka jangan biarkan syukur hilang karena keluhan kecil. Jika engkau ingin tahu siapa dirimu, bacalah juz 1 perlahan. Di sana ada kisah tentang penciptaan, tentang dosa dan ampunan, tentang nikmat dan kelalaian, tentang cinta dan pengorbanan. Semua kisah itu seperti cermin. Kadang kita melihat diri kita sebagai Adam yang menyesal, kadang sebagai Bani Israel yang lupa, kadang sebagai Ibrahim yang yakin, kadang sebagai Ismail yang sabar. Namun yang terpenting, jangan berhenti berjalan di jalan lurus itu, karena setiap langkah di atasnya mendekatkanmu kepada surga. Mari kita akhiri dengan doa yang lembut, doa yang lahir dari hati yang ingin kembali kepada Allah. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ya Allah, lembutkan hati kami dengan Al-Quran. Jadikan kami hamba yang tunduk seperti Ibrahim, sabar seperti Ismail, dan penuh harap seperti Adam ketika memohon ampunan-Mu. Jangan biarkan kami sombong seperti Bani Israel. Jangan biarkan kami lalai seperti mereka yang berpaling. Jadikan kami umat Nabi Muhammad yang hidup dengan cinta, berjuang dengan sabar, dan wafat dalam iman. Amin ya robbal alamin.